Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian? Nah, kembali berjumpa nih bersama dengan aku, Kak Sifra, dan ada teman kakak juga di sini yaitu Kak Feli. Halo. Nah, karena kita udah lama banget nih rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang kita kembali lagi bersama dan kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita kali ini. Nah, kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar Tuhan, ketika kami mau memulai ibadah kami, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tetap mau lanjutkan nyanyian kita. Tetap semangat ya. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus. Sama-sama bangkit berdiri ya. Yuk kita ikuti gerakannya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh
adik-adik, yuk kita mau muji Tuhan lagi. Iya, tadi aku punya sesuatu deh untuk adik-adik. Kasih pernah lihat enggak? Apa? Yang itu loh, dari kita udah siapin. Oh itu, ya. Yuk kita keluarin bareng-bareng kali ya. Yuk. 1, 2, 3, Sarange. Sarange apa adik-adik? Sarange itu artinya I love you. I love you artinya aku cinta kamu. Nah, kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama yuk adik-adik. Pakai gerakan kita ya. Yuk. Siapin ya. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Kita nyanyi lagu versi Indonesia ya. Aku cinta Yesus dalam lagi. Aku cinta Yesus dalam lagi. Aku dalam lagi. Aku dalam lagi. Aku cinta Yesus dalam lagi. Aku cinta Yesus dalam lagi. Aku dalam lagi. Aku dalam lagi. Dalam lagi cintaku dalam lagi. Dalam lagi. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kini tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita siapkan yuk telinga kita. Mana telinganya adik-adik? Nah, yuk kita mau menyanyikan lagu ini telinga. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hati.
adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Kami sudah memuji Tuhan. memuji Tuhan. Kini saatnya Kini saatnya kami duduk diam kami duduk diam mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati Berkati kami semua. kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Kini saatnya kita mau duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kakak persilahkan untuk duduk di posisi yang menurut adik-adik nyaman. Buka telinganya lebar-lebar, mulutnya ditutup, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siap semuanya? Siap ya? Adik-adik, kakak mau tanya nih, ciri-ciri seorang yang hebat, seorang superhero atau jagoan, ciri-cirinya apa? Betul sekali, hebat, kuat, membela kebenaran, membantu yang lemah, terus memiliki alat-alat yang canggih. Adik-adik tahu superhero atau jagoan yang memiliki ciri-ciri tersebut? Betul sekali, Superman. Superman adalah seorang yang kuat, yang hebat. Dia bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa menggunakan senjata. Superman juga dari matanya bisa mengeluarkan laser loh. Hebat kan? Wih, hebat loh. Tetapi sayangnya Superman memiliki kelemahan. Apa itu kelemahannya? Kelemahannya adalah tubuhnya akan menjadi lemah ketika Superman didekatkan dengan batu kryptonite. Superman juga tidak bisa mendengarkan suara-suara yang sangat bising dengan frekuensi yang sangat tinggi. Wah, superhero mana lagi ya yang hebat? Spider-Man. Spider-Man hebat loh. Dia bisa terbang. Oh, bukan terbang kak, tapi melompat dari satu gedung ke gedung yang lain dengan menggunakan jaring laba-laba yang ada di tangannya. Ciu ciu ciu. Spider-Man juga dia bisa mengangkat benda-benda yang beratnya melebihi dari berat badannya. Hebat kan? Wih, hebat. Tapi sayangnya Spider-Man juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah dia takut dengan cairan kimia pestisida. Karena Spider-Man berasal dari serangga yang namanya laba-laba, sehingga dia takut dengan cairan kimia tersebut. Wah, superhero mana lagi ya yang hebat? Doraemon. Ya, Doraemon memiliki kantong ajaib yang bisa mengeluarkan benda-benda canggih, benda-benda modern, benda-benda yang bisa menolong Nobita dari kesulitan. Tetapi sayangnya Doraemon memiliki kelemahan juga. Kelemahannya adalah dia takut sama tikus. Karena Doraemon pernah digigit telinganya sama tikus. Wah, dari 3 jagoan yang kakak sebutkan, semuanya memiliki kelemahan. Lalu, jagoan mana lagi ya yang tidak memiliki kelemahan? Mau tahu? Dengerin cerita kakak. Suatu hari di daerah Tabenia ada seorang bapak bernama
Lazarus. Siapa namanya? Lazarus. Betul sekali. Bapak Lazarus ini mengidap suatu penyakit yang sangat berbahaya yang dapat mengancam kehidupannya. Kalau tubuh kita mengalami satu penyakit, rasanya nggak enak ya. Mau makan tidak bisa, mau minum juga tidak bisa, apalagi melakukan kegiatan sehari-hari. Apakah adik-adik pernah merasakan sakit? Ya, tentu kakak juga pernah. Kakak kalau waktu sakit, aduh rasanya mau bangun aja rasanya berat sekali badan ini. Pengennya berbaring, tetapi tidur pun juga tidak enak, ada rasa gelisah gitu. Nah, hal ini juga terjadi, dialami oleh Bapak Lazarus. Bapak Lazarus ini memiliki saudari bernama Maria dan Marta. Mereka juga bersedih dengan apa yang sedang dialami oleh Bapak Lazarus. Kemudian Maria dan Marta menyampaikan pesan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Lazarus sedang sakit. Bisakah Tuhan datang untuk menengok Lazarus, untuk berdoa agar Lazarus disembuhkan? Tetapi sayangnya karena kesibukan Tuhan Yesus tidak bisa saat itu juga datang berkunjung ke rumah Lazarus. Karena Tuhan Yesus punya rencana terhadap hidup Lazarus. Karena kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui kehidupan Lazarus. Sehingga Tuhan Yesus terlambat datang ke rumah Maria dan Marta untuk menjenguk Lazarus. Setelah 2 hari Tuhan Yesus melakukan pelayanan di suatu tempat, Tuhan Yesus akhirnya berkunjung ke rumah Maria dan Marta untuk menjenguk Lazarus. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke tempat Maria dan Marta, ternyata Lazarus sudah meninggal 4 hari yang lalu. Wah, kalau meninggal 4 hari yang lalu, berarti sudah dimakamkan, sudah mengeluarkan bau-bau yang gak enak. Kemudian Maria dan Marta bergegas menemui Tuhan Yesus untuk curhat sama Tuhan Yesus. Tuhan, seandainya Engkau datang saat itu, maka Lazarus tidak akan meninggal, Tuhan. Lazarus akan tetap hidup. Tuhan Yesus memahami kesedihan yang dialami oleh Maria dan Marta. Tetapi Tuhan Yesus punya rencana yang luar biasa dengan kejadian yang dialami Lazarus. Kemudian Tuhan Yesus bergegas menuju ke makamnya Lazarus dan meminta makam tersebut untuk dibuka. Kemudian ada yang berkata, Tuhan, Lazarus sudah meninggal 4 hari yang lalu. Jika makamnya dibuka, maka akan menimbulkan bau-bau yang tidak enak. Bau-bau atau aroma tidak sedap yang ditimbulkan dari jasad yang sudah meninggal. Wah, kalau mama beli ayam saja tidak ditaruh di kulkas, maka akan bau ya. Apalagi ini mayat yang sudah dimakamkan 4 hari yang lalu. Waduh, itu baunya luar biasa ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tetap mengatakan untuk membuka pintu makam tersebut. Ketika pintu makam tersebut dibuka, Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus, Lazarus, bangkitlah. Kemudian
Apa yang terjadi adik-adik? Lazarus bangkit dari kematiannya. Wih, Tuhan Yesus hebat ya. Wih, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Wih, Tuhan Yesus hebat. Seorang Lazarus yang telah meninggal 4 hari yang lalu bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat ya. Hebat dong. Dia jagoan yang gak ada kelemahannya. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus saja bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal dari kematian. Padahal kalau dipikir secara akal manusia, kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya nggak bisa deh orang yang sudah meninggal akan bangkit kembali. Tetapi mujizat Tuhan dinyatakan melalui kebangkitan Lazarus. Tuhan Yesus hebat? Hebat, kasih tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Yeay. Kalau superhero atau jagoan yang tadi kakak sebutkan, itu hanya manusia biasa yang memiliki kelemahan atau kekurangan. Tetapi Tuhan Yesus tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Bahkan Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus mampu melakukan apa yang gak mungkin menurut pikiran manusia. Tuhan Yesus mampu melakukannya. Nah, adik-adik, jika saat ini adik-adik punya masalah dengan kegiatan di sekolah, atau permasalahan di keluarga, atau permasalahan di tempat lingkungan adik-adik bermain, lipat tangan, tutup mata, berdoa pada Tuhan Yesus. Mungkin menurut adik-adik, aduh Tuhan, kayaknya gak mungkin selesai nih. Kayaknya gak mungkin nih aku bisa naik kelas nih. Aduh, kayaknya aku gak mungkin nih dapat nilai rapot yang baik. Adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, katakan permintaan adik-adik, katakan permasalahan yang adik-adik alami. Yakin dan percayalah, Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kalau superhero yang kakak sebutkan tadi, ya cuman begitu aja. Tuhan Yesus mampu melakukan yang lebih lagi untuk hidup adik-adik dan juga buat kakak. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Kakak berharap melalui firman Tuhan yang sederhana ini boleh tertanam di hati adik-adik, bertumbuh dan berbuah, sehingga adik-adik dapat menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ingat, kalau jagoan duniawi memiliki kelemahan, tetapi Tuhan Yesus tidak memiliki kelemahan. Tuhan Yesus mampu melakukan yang hebat, yang luar biasa, yang di luar apa yang adik-adik dapat pikirkan. Tuhan Yesus adalah jagoanku. Yeay! Sebelum kita berlanjut ke acara berikutnya, kita mau mengakhiri firman Tuhan kita hari ini melalui doa. Adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata. Kakak akan berdoa untuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Roh Kudus, bantu kami untuk mencerna firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar ini boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama ya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya nih, sekarang kita sama-sama mau belajar ayat hafalan kita minggu ini. Adik-adik sudah siap ya? Yuk mari sama-sama kita belajar. Pertama, kakak mau ajarkan ayat hafalan untuk kelas besar dulu ya.
ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 20 ayat 8. Bunyinya, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Sekali lagi ya untuk kelas besar. Mazmur 20 ayat 8. Bunyinya, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Nah, itu ayat hafalan untuk kelas besar. Nah, sekarang ayat hafalan untuk adik-adik yang kelas kecil atau kelas Abraham. Ayat hafalannya diambil dari bagian B-nya saja ya. Bunyinya Mazmur 20 ayat 8b. Kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Sekali lagi adik-adik ya. Mazmur 20 ayat 8b. Kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ya, itu saja ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil. Oke, adik-adik semua pasti bisa ya. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan dan videonya dikirim melalui grup WA. Paling lambat kakak tunggu ya hari Kamis minggu ini. Adik-adik, selesai sudah ibadah kita pada hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita tadi juga sudah belajar ayat hafalan. Tapi jangan lupa adik-adik, minggu depan kita ada ibadah lagi. Tetapi ibadah kita berubah nih ya. Di hari Sabtu pertama dan Sabtu ketiga setiap bulannya. Dan itu kita lakukan melalui Zoom. Ya adik-adik, jadi tidak melalui YouTube lagi. Nah, nanti adik-adik bisa interaksi atau kita bisa ngobrol sama-sama melalui Zoom. Jangan lupa adik-adik ya, ikuti ibadah di Sabtu minggu depan. Kakak tunggu adik-adik ya. Oke? Hebat semuanya. Nah, sekarang kita mau tutup dalam doa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Semua lipet tangan, tutup mata ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami sudah mengikuti ibadah Abi Ciujung dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati juga ibadah kami minggu depan yang akan dilakukan melalui Zoom. Kami rindu Tuhan selalu memuji nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah kita Sabtu minggu pertama minggu depan. Oke? Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 103 ayat 13a. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13a. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Amin. Mazmur 103 Mazmur 103 ayat ayat 13a. 13a. Seperti Bapa Seperti Bapa sayang kepada sayang kepada anak-anaknya. anak-anaknya. Amin. Amin.
teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Terima kasih. Mazmur, Namu, Mas, Mas, Mur, Namu, 103 3 ayat ayat 13. 11. Seperti Seperti Bapak Bapa sayang sayang semua semua sayang anaknya. anaknya. Amin. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Terima kasih. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allah, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Shalom teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Terima kasih teman-teman. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin.